Hello brosis, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah video dengan tema yang tentunya berbeda dari video sebelumnya. Namun sebelum itu, tidak ada salahnya jika kalian menekan tombol subscribe agar saya tetap bersemangat untuk membuat sebuah karya. Jangan lupa juga tekan tombol like dan share jika kalian menyukai video ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk di sesi Salam Horor. I wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see me. Sesuai dengan judul video ini, kita akan membahas sebuah video dengan judul Rumah Angker yang ada di Indonesia. Berbicara tentang rumah angker, tentunya tidak luput dari kata penghuni, entah itu penghuni makhluk hidup atau makhluk tak kasat mata. Kali ini saya telah merangkum beberapa deretan rumah angker tak berpenghuni yang ada di Indonesia. Rumah angker pertama kita awali dengan rumah angker Pondok Indah, Jakarta. Salah satu rumah angker yang berada di Jakarta ini disinyalir pernah menjadi pembantaian satu keluarga. Rumah ini sendiri dikenal akan keangkerannya karena sebuah kejadian pada tahun 1983 yang melibatkan penghuni rumah. Sekelompok perampok membantai seluruh penghuni rumah termasuk seorang pekerja rumah dan anak kecil. Usut punya usut, hingga sekarang kepolisian masih belum bisa memecahkan siapa dalang di balik kejadian yang mengenaskan ini. Kisah sadis inilah yang pertama kali membuat masyarakat meyakini jika rumah ini dihuni oleh hantu-hantu yang bergentayangan. Salah satunya adalah cerita mengenai orang-orang yang diteror oleh penghuni ketika melewati rumah angker tersebut. Rumah hantu legendaris ini disebut pernah menjadi tempat tinggal dari sebuah kelompok perampok dan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat penyimpanan hasil jarahan. Dari rumah angker Pondok Indah, kita beralih ke Rumah Ambulans Bahureksa. Rumah angker yang terletak di Jalan Aceh, Bandung ini juga menyimpan cerita horor yang tidak kalah dengan Rumah Pondok Indah, Jakarta. Rumah angker Ambulans Bahureksa ini terkenal dengan ambulans yang selalu mangkal di depan rumah. Menurut warga Bandung, ambulans tersebut seringkali terlihat berkeliling kota tanpa ada yang mengemudikannya. Sebuah misteri pun terungkap jika dulunya rumah ini ditinggali satu keluarga berketurunan Belanda. Keluarga tersebut mengalami kecelakaan ketika melakukan perjalanan bersama semua anggota keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Dalam kecelakaan tersebut, semua korban dinyatakan tewas. Konon, mobil ambulans inilah yang mengantarkan keluarga tersebut ke rumah sakit. Keesokan harinya, ambulans itu sudah berada di depan rumah tanpa diketahui siapa yang membawanya. Penjaga rumah kebingungan dan mengembalikannya kembali ke pihak rumah sakit. Namun, keesokan harinya, mobil tersebut kembali parkir di depan rumah ambulans Bahureksa ini. Hal ini terjadi berulang-ulang kali. Namun, ada pula sumber yang mengatakan jika mobil ambulans itu tadinya adalah sebuah mobil mekanik yang dibeli oleh pihak rumah sakit Bremus Bandung, kemudian dimodifikasi dengan mesin baru sehingga menyerupai ambulans. Rumah ambulans Bahureksa ini pernah difilmkan dengan judul Hantu Ambulans yang dirilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh legenda perfilman horor Suzana. Dalam film yang dibintangi Suzana tersebut, banyak kejadian misteri terjadi seperti kru yang kerasukan hingga lampu yang tiba-tiba pecah sendiri.
Selanjutnya di urutan ketiga terdapat Rumah Tua Pangalengan. Siapa yang tidak kenal dengan Rumah Tua Pangalengan ini? Rumah ini pernah dijadikan lokasi syuting dari film horor Pengabdi Setan. Film horor Pengabdi Setan ini diremake oleh Joko Anwar pada tahun 2018. Brosis pasti sudah tidak asing dengan rumah yang satu ini. Ghost Photography Community GPC pernah menyambangi kediaman tersebut dan mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali penampakan, bau, dan suara yang tak jelas dari mana asalnya. Selain itu, saat syuting film Pengabdi Setan, para kru sering melihat pintu tertutup tiba-tiba meski tidak ada angin. Terlebih lagi lokasinya yang berada di tengah perkebunan benar-benar menambah keangkeran Rumah Tua Pangalengan ini. Rumah angker selanjutnya yang ada di Indonesia yaitu Rumah Kentang Bandung. Mungkin Brosis tidak asing lagi dengan Rumah Kentang Bandung ini. Pasalnya, rumah kentang yang terkenal dengan cerita seramnya ini terletak di Jalan Aceh, Bandung. Apabila dilihat dari luar, tampilan rumah ini terlihat damai dan bersih, dikelilingi oleh pekarangan asri yang cukup besar. Konon, awal mula keangkeran rumah ini dimulai karena kelalaian seorang ibu yang sedang memasak. Anaknya, seorang balita, secara tidak sengaja terjerumus ke dalam kuali yang sedang sang ibu gunakan untuk merebus kentang. Menurut cerita masyarakat, bayi tersebut tewas dengan seketika. Cerita lain juga mengatakan bahwa si anak kecil tersebut nakal, sehingga asisten rumah tangga merasa kesal dan membunuh anak tersebut dengan cara merebusnya ke dalam kuali. Namun, di balik beberapa rumor kejadian yang menyelimuti rumah ini, warga sekitar rumah kentang katanya sering mendengar tangisan seorang anak kecil dan aroma rebusan kentang busuk yang menodai udara setempat. Seringkali juga warga melihat seorang anak yang sedang bermain ceria di taman rumah kentang tersebut. Namun, pada saat didekati, wajah anak tersebut berubah menjadi penuh darah dan dengkingan tangisan pilu. Masih berada di kota Bandung, rumah yang tidak kalah angker yaitu Rumah Gurita Bandung. Tidak sedikit yang mempercayai jika rumah gurita ini berpenghuni makhluk halus. Beredar rumor di Rumah Gurita Bandung ini adalah tempat pemuja aliran sesat atau gereja setan. Brosis tentu pernah mendengar tentang Rumah Gurita atau Rumah Gurita Bandung ini. Ya, rumah yang terkenal di dunia maya ini ternyata memiliki ragam kisah dan misteri yang membuatnya semakin besar. Sejarah Rumah Gurita sendiri berawal dari munculnya forum-forum di dunia maya yang membahas tentang sebuah rumah yang cukup besar namun bergaya unik. Di bagian atas rumah terdapat sebuah patung gurita besar berwarna gelap yang seolah-olah keluar dan mencari mangsanya. Patung gurita tersebut memang menjadi ikon yang cukup menarik namun misterius. Tetapi tidak berhenti pada patung itu saja. Asal-usul rumah gurita yang seakan-akan berkesan angker justru didukung dengan cat tembok rumah tersebut yang tampak kusam dan mengelupas, serta terdapat lumut yang mengerikan sehingga makin menegaskan bahwa rumah ini menyimpan cerita negatif. Anehnya, entah berasal dari mana, rumah gurita justru dianggap sebagai tempat pemuja atau sekte sesat, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai gereja setan. Tapi informasi dari warga sekitar justru bertolak belakang dari kabar burung yang beredar. Tidak ada kegiatan yang mencurigakan yang pernah terjadi. Menurut salah satu warga yang pernah masuk ke dalam rumah gurita tersebut, rumah gurita merupakan rumah biasa pada umumnya. Hanya saja pemilik rumah gurita yang bernama Franz memang kerap tidak berada di rumah karena kesibukannya. Simbol gurita di bagian atas merupakan hasil kreasi dari beberapa anak ITB. Franz, sang pemilik rumah tersebut, memang sangat mencintai hal yang berbau seni seperti patung. Tidak hanya itu, kecintaannya juga kelihatan dari visual kaca remi dan gambar beberapa toko yang menghias kaca maupun dinding rumah di bagian luar. Selanjutnya kita beralih ke rumah keluarga tak kasat mata. Cerita mistis mengenai keluarga yang tak kasat mata ini diceritakan secara berurutan oleh Genta.
Nama Genta mendadak menjadi viral dan terkenal karena kisah yang ia tulis di Kaskus. Ia yang pertama kali tidak dikenal, perlahan menjadi sosok yang begitu dihafal oleh masyarakat. Genta adalah seorang karyawan di suatu perusahaan yang berkantor di daerah Jalan Magelang, Jogja. Ia bekerja selama 2 tahun dan mengalami berbagai kisah mistis yang sangat menyeramkan dan tidak ia lupakan. Lantas, ia membagi kisahnya dan menjadi viral di kalangan netizen. Pengalaman-pengalaman seperti diganggu makhluk gaib, suara yang tak jelas asal-usulnya, serta aroma misterius yang tak tahu dari mana asalnya adalah hal yang biasa dialami oleh Genta. Rumah ini disebut sebagai rumah paling angker di Jawa, mengingat banyaknya makhluk gaib yang menghuninya. Selanjutnya, yang tidak kalah angkernya, kita beralih ke Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo atau dikenal juga dengan sebutan RHD merupakan sebuah urban legend yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Rumah Hantu Darmo terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang menyeramkan. Rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Konon, kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada makhluk halus. Tumbalnya sendiri haruslah manusia dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Namun, suatu hari, penghuni dari Rumah Hantu Darmo ini ingin berhenti memberikan tumbal dan menghentikan segala hal yang berhubungan dengan sugihan tersebut. Kemudian, keluarga pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi. Namun sayangnya, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan. Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus atau kesalahan teknis. Selain itu, sampai saat ini bangkai kapal tersebut tidak pernah ditemukan. Ternyata keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumah ketika pergi. Seorang pembantu dan seorang baby sister diketahui berumur 25 tahun ditinggalkan oleh majikannya di rumah tersebut. Naasnya, keduanya tewas dibunuh oleh seorang yang hingga saat ini pun tidak diketahui asal-usulnya. Selain penampakan, warga di sekitar juga terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang ternyata bersumber dari Rumah Hantu Darmo. Kondisi rumah ini sekarang sangatlah sudah tidak terawat. Mulai dari atapnya yang sudah tidak ada, hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok saja. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Selanjutnya, rumah angker terakhir dari video ini yaitu Rumah Kuning Goa. Sebuah rumah di Jalan M. Yusuf Bauti, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulsel, diisukan berhantu. Rumah berwarna kuning dan sudah lama kosong itu pun mendadak menjadi wisata alam gaib bagi masyarakat sekitar. Rumah 2 lantai itu sering didatangi warga karena banyak rumor kalau rumah tersebut memiliki penghuni makhluk tak kasat mata. Menurut informasi yang saya dapatkan, dulunya rumah tersebut dikontrakkan pada salah satu warga negara asing. Namun entah kenapa, penghuni rumah tersebut pergi meninggalkan rumah kuning itu tanpa sepengetahuan si pemilik rumah. Pemilik rumah sesungguhnya juga tidak pernah menempati rumah tersebut dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tentunya Bro and Sis tahu bagaimana rumah yang dibiarkan kosong dan tak berpenghuni. Itulah tadi beberapa deretan rumah angker tak berpenghuni yang ada di Indonesia. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam horor.